Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tragedi berdarah Cot Pulut Jempa 1955. Tiada maksud membuka luka lama. Ini hanya sebagai pengingat tragedi kelam yang pernah terjadi pada masa lalu di bumi Aceh. Pada tanggal 29 Februari 1955, terjadi peristiwa berdarah di Kampung Pulut dan Kampung Cot Jempa, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Peristiwa ini bermula saat tentara Darul Islam yang dipimpin oleh Pawang Leman menghadang dan menyerang sebuah truk TNI yang membawa 16 tentara beserta drum minyak di sekitaran jembatan Krung Raba, Kecamatan Lunga. Tembakan beruntun menyebabkan truk terbakar. Seluruh prajurit Batalion B anak buah Kolonel Simbolon dan anggota Batalion 142 dari Sumatera Barat anak buah Mayor Shoaib berguguran di jilat kobaran api. Keesokan harinya, tanggal 26 Februari 1955, sebagaimana laporan jurnalis senior asal Aceh, Murizal Hamzah, sebanyak satu peleton atau sekitar 40 prajurit TNI masuk kampung. Mereka mencari pelaku penembakan. Razia dari rumah ke rumah tidak menemukan Pawang Leman dan personel DITII. Karena razia dari rumah ke rumah tidak membawa hasil, kekesalan tentara sudah diubun-ubun. Dalam amukan kemarahan yang membara, anak-anak hingga kakek-kakek yang ditemukan di jalan atau tempat kerja digiring ke pinggir pantai. Mereka diperintahkan menghadap lautan lepas. Beberapa detik kemudian, tanpa ampun, moncong senjata otomatis memuntahkan ratusan peluru. Puluhan tubuh tewas berguguran. Penembakan pertama pada Sabtu 26 Februari 1955 yang dilakukan oleh Batalion 142 terhadap 25 petani di Kampung Cot Pulut. Penembakan kedua pada Senin 26 Februari 1955 oleh Batalion 142 terhadap 64 nelayan di Kampung Jempa. Penembakan ketiga pada tanggal 4 Maret 1955 di Krungkala, akibatnya 99 jiwa meregang nyawa, dengan rincian di Cot Jempa 25 jiwa, di Pulut Lepung 64 jiwa, dan di Krungkala 10 jiwa. Usia termuda yang wafat yakni 11 tahun dan yang paling tua berusia 100 tahun. Pembantaian ini sebagai balas dendam terhadap rekan-rekannya yang ditembak oleh tentara Darul Islam. Pemerintah Indonesia menutup rapat-rapat pembantaian warga sipil yang pertama dilakukan di Aceh oleh negara sampai kemudian salah satu media membongkarnya. Pasca kejadian, pemimpin redaksi koran peristiwa di Aceh, Ahmad Khatib Ali atau biasa disapa Acha, melakukan investigasi. Koran yang terbit di Jalan Merduati nomor 98 Kutaraja, Banda Aceh, menjadi tumpuan warga untuk mengetahui hal-hal yang coba disamar-samarkan itu. Saat itu, militer Indonesia blokir jalan ke tempat kejadian perkara. Acha tidak kehilangan akal dengan menyewa bot nelayan. Tugas jurnalistik ditunaikan olehnya dengan sangat baik. Seminggu setelah penembakan pertama, koran peristiwa edisi 3 Maret 1955 memuat laporan di halaman pertama berjudul Banjir Darah di Tanah Rencong. Laporan ini kemudian disusul dalam koran peristiwa edisi 10 Maret 1955 dengan mencantumkan daftar warga yang ditembak oleh Batalion 142 Peleton 32 dengan memakai senjata brand
2 mobil, 2 jeep, dan 2 truk. Laporan itu beredar cepat, dikutip beberapa harian yang terbit di Jakarta seperti Indonesia Raya, selanjutnya dikutip oleh media terbitan luar negeri seperti New York Times, Washington Post yang terbit di Amerika Serikat, serta Asahi Shimbun yang terbit di negeri Jepang. Warga Aceh di Jakarta melancarkan protes keras kepada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo agar mengirim misi penyelidikan terhadap kasus tersebut. Setelah kejadian, Ali Sastro Amijoyo mengirim beberapa menterinya untuk mempelajari dari dekat peristiwa Pulut Cot Jempa, kemudian memberi keterangan di depan sidang pleno DPR. Sekali lagi, masalah pemberontakan Darul Islam masuk Dewan Perwakilan Rakyat dan para wakil-wakil rakyat buka suaranya. Mereka mengeluarkan pendapat sesuai dengan ideologi yang diwakilinya. Tanggal 13 April 1955, pemerintah memberi keterangan dalam sidang pleno parlemen, dan tanggal 29 Juni 1955, keterangan pemerintah itu diperdebatkan oleh berbagai pihak. Profesor Ali Hashimi mengungkapkan, peristiwa Pulut Cot Jempa di samping telah menurunkan martabat dan citra Tentara Republik Indonesia, juga ada keuntungannya, yaitu semua golongan, termasuk pemerintah, berpendapat bahwa pemberontakan Darul Islam di Aceh harus diselesaikan dengan segera dan harus dengan jalan baru, bukan kekerasan semata-mata. Tragedi Pulut Cot Jempa adalah imbas dari Perang DITII di Aceh yang dimulai 21 September 1953 sejak Tengku Daud Bereh memukul gong pemberontakan setelah Kongres Ulama di Titu, salah satu kecamatan di Pidi. Di sana, Tengku Daud Bereh menyatakan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia mengikuti jejak Kartosuwiryo di Jawa Barat.